Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis eduwisata dari kelompok 5 dengan perbandingan tiga kebun binatang untuk memenuhi tugas perencanaan dan pengolahan kawasan wisata. Dengan anggota kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Adnan Aulia Mutakin, kemudian ada Adisti Sukma, ada Ridwan Primana, Aulia Zaki, dan juga Revana Anggis. Nah, oke teman-teman sekalian dan juga Bapak Ibu dulu. Ketika kita berbicara tentang kebun binatang, yang terbayang bukan hanya deretan kandang satwa, tetapi juga pengalaman, edukasi, dan juga interaksi manusia dengan alam. Melalui presentasi ini, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman untuk membandingkan tiga destinasi eduwisata kebun binatang di Indonesia. Di antaranya ada Taman Safari yang terletak di Bogor, ada Ragunan yang terletak di Jakarta, dan juga ada Batu Secret Zoo yang terletak di Malang dengan melihat bagaimana masing-masing destinasi ini membangun pengalaman wisata bagi pengunjungnya dengan versi berbeda-beda. Jadi eduwisata sendiri itu apa sih? Eduwisata itu kan merupakan suatu konsep wisata untuk menggabungkan hiburan dengan pendidikan. Nah, yang menjadi sub pembahasan kami diantaranya yaitu ada analisis konsep 3A pariwisata dan analisis SWOT. Nah, sebelum masuk ke dalam lagi ini untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan dulu untuk gambaran general untuk lokasinya di mana Taman Safari ada terletak di Bogor. Nah, dia itu mempunyai iklim yang sejuk karena dia berada di lereng gunung. Kemudian ada Ragunan yang terletak di Jakarta Selatan tepatnya, sangat dekat dengan pusat kota. Nah, letak kebun binatang ini sangat strategis karena berada di tengah kota, sehingga masyarakat atau pengunjung itu tidak terlalu jauh untuk menjangkaunya. Dan kemudian yang berikutnya ada Batu Zoo, di mana Batu Zoo itu tidak kalah jauh dengan Taman Safari untuk iklimnya, di mana dia juga terletak di kawasan lereng juga, sejuk juga untuk suasananya. Nah, perbedaan lokasi ini sangat mempengaruhi accessibility dan segmentasi pengunjung, di mana accessibility ini masuk juga di konsep 3A. Jadi gitu. Kemudian di sini saya akan membahas dulu konsep 3A dari case untuk Taman Safari yang terletak di Bogor tentunya tadi ya. Ini untuk gambaran umumnya, di mana ketika kita sampai lokasi, kita akan disediakan untuk peta-peta mana yang kita akan tuju dan tujuan mana yang akan kita singgahi gitu. Jadi eh, ini bisa untuk gambaran accessibility untuk di kawasan wisata atau kawasan di Taman Safari yang ada di Bogor. Gitu. Jadi konsep 3A itu apa sih? Nah, perlu kita ketahui untuk konsep 3A pariwisata itu adalah komponen utama dalam pengembangan atau destinasi wisata yang meliputi attraction atau daya tarik, accessibility atau kemudahan akses, dan juga amenities atau fasilitas pendukung yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman wisata yang nyaman dan juga memuaskan bagi bagi pengunjung. Jadi ini bisa masuk untuk secara tidak langsung bisa masuk di kemudahan akses kita di lokasi. Nah, kemudian berikut kita masuk ke pembahasan kita. Yang pertama ada amenities atau fasilitas pendukung yang ada di Taman Safari terlebih dahulu, yang terletak di Bogor. Ada beberapa fasilitas pendukung dan juga yang menjadi daya tarik di eh, Taman Safari ini juga, kita akan diajak menggunakan shuttle bus untuk berkeliling di kawasan Taman Safari. Jadi yang dikurung itu bukan hewannya, cuma kita yang dikurung. Jadi kita diajak untuk masuk ke hutan liar. Kita juga bisa menggunakan shuttle bus atau menggunakan mobil pribadi yang notabene itu bisa masuk ke fasilitas pendukung dan juga bisa masuk ke strategi accessibility atau kemudahan akses karena bisa diakses dengan mobil dan tidak jauh untuk jalan dari ujung ke ujung. Nah, kemudian kita masuk ke accessibility terlebih dahulu. Kita masuk ke kemudahan akses nih. Untuk Taman Safari sendiri, letaknya cukup strategis karena ada di puncak Bogor, di mana puncak ini merupakan rute atau jalan provinsi untuk Jakarta ke Bandung. Nah, kemudian kita masuk ke attraction atau atraksinya, atau kita bisa sebut sebagai eh, daya tariknya.
Nah, daya tariknya apa aja yang ada di sana? Yang pertama ada baby zoo, ada kubah burung, ada pertunjukan dan wahana permainan juga, dan ada istana pendek atau kita bisa sebut sebagai istana panda gitu. Jadi ada beberapa atraksi-atraksi yang atau ada daya tarik tersendiri untuk taman safari tersebut. Kemudian kita masuk ke subah berikutnya atau ke lokasi berikutnya yang terletak di Jakarta atau Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, di sini ada peta Taman Marga Satwa itu sendiri. Jadi ini biasanya ada di papan informasi untuk memudahkan kita akses dari ujung ke ujung atau kita mau ke lokasi mana, kita bisa foto untuk yang petanya ini. Nah, kemudian kita masuk ke amenitiesnya atau fasilitas pendukungnya apa aja sih? Ada train tour, ada rental sepeda untuk yang capek karena jalan dan lain sebagainya. Ada buggy car dan juga ada electric car atau skuter yang disewakan. Jadi di sini cukup beda dengan Taman Safari karena di sini yang di kandang itu hewannya, bukan manusianya. Jadi ada beberapa case-case yang membuat ketertarikan sendiri. Kemudian accessibility-nya ini cukup strategis sekali daripada kita ke Taman Safari harus menuju puncak. Nah, di sini terletak di Jakarta Selatan dengan area luas dan transportnya untuk menuju ke lokasi bisa kita menaiki MRT, Transjakarta, ojek online, dan lain sebagainya. Kemudian akses relatif mudah dijangkau dari pusat kota karena berada di dalam kota Jakarta, sehingga cocok untuk kunjungan yang singkat, yang pengen liburan sesaat, seperti itu. Kemudian atraksi yang disuguhkan di Taman Marga Satwa Ragunan sendiri ada Children Zoo, Reflection Car, ada Safter Primate Center. Jadi di sini ada pusat primata di mana kita bisa belajar dan juga bisa sambil hiburan lah begitu. Nah, tidak lupa untuk Taman Marga Satwa ini atau di Ragunan ini dia menyediakan lahan terbuka hijau yang notabene dia berada di tengah-tengah kota dan juga masih banyak untuk hewan-hewan yang ada di sana. Kemudian berikutnya kita berpindah ke Jawa Timur atau di Kota Batu tepatnya. Ini merupakan lokasi general untuk di Batu Secret Zoo, di mana kalau kita menuju lokasi atau di lokasi ini kita akan dipaparkan terlebih dahulu untuk papan informasinya dengan beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di situ yang tertera. Nah, kita masuk ke amenitiesnya apa aja. Untuk fasilitas pendukungnya ada apa aja? Ada shuttle car, kemudian ada food court juga. Nah, gitu. Jadi sebenarnya cukup banyak amenitiesnya. Cuma untuk fasilitas pendukungnya yang terlihat itu di dua sub ini. Cuma kalau ketika kita ke Batu Secret Zoo, kita juga bisa menikmati beberapa wahana yang disediakan di sebelahnya Batu Secret Zoo karena di sana terletak di kawasan wisata Malang atau kita bisa sebut Jatim Park. Ini terletak di dekat Jatim Park 2. Accessibility-nya itu dapat dicapai dengan naik mobil, naik motor dan lain sebagainya karena dia berada di jalan provinsi juga untuk menuju dari kota Malang ke Batu. Dengan kalau misal kata dari Surabaya kurang lebih bisa 1,5 jam dari stasiun Malang itu 45 menitan. Kemudian areanya cukup luas, memudahkan untuk mobil pribadi ataupun disediakan untuk parkir roda dua itu sendiri. Jadi untuk accessibility-nya cukup mudah ya untuk di sana. Kemudian yang berikutnya attraction atau atraksi atau yang kita sebut juga sebagai daya tarik. Daya tariknya di sini cukup beragam dari satwa-satwa berikut. Ada jerapah, ada singa, macan juga ada sebenarnya dan lain sebagainya, reptil, drive dive dan lain sebagainya. Dan balik lagi untuk Batu Secret Zoo ini juga ada konservasi untuk tanaman hias, ada bunga dan lain sebagainya. Cukup beragam sebenarnya. Ketika kita bicara 3A, tidak kalah juga dengan analisis SWOT-nya, di mana kita akan menganalisis untuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancamannya. Nah, kalau kita bicara untuk kekuatan terlebih dahulu, kita akan bicara untuk Taman Safari ya. Kekuatan Taman Safari merupakan konsep safari yang unik.
karena dia lingkungannya sejuk juga dan juga banyak pertunjukan satwanya. Cuma ada kelemahannya juga di harga tiketnya terlalu mahal, antriannya panjang dan juga kemacetan yang menuju kita menuju lokasi itu cukup macet sih. Dan untuk peluangnya sendiri apa? Untuk peluangnya itu atau opportunity-nya itu digitalisasi untuk tiket, promo dan lain sebagainya sudah disediakan. Dan kemudian kita bicara untuk threats atau ancaman, itu datang dari wisata yang cukup murah di beberapa kawasan puncak itu sendiri. Kemudian kita bicara untuk analisis SWOT di Taman Marga Satwa Ragunan itu sendiri. Kita bicara untuk dari kekuatannya sendiri. Kekuatan Ragunan ini cukup strategis untuk lokasinya karena berada di dekat pusat kota, harga tiketnya yang cukup murah dan juga area parkirnya cukup luas. Tetapi juga mempunyai weakness atau kelemahannya, di mana fasilitas yang kurang modern, kebersihannya juga agak kurang kalau udah rame dan juga minimnya teknologi. Tetapi ada opportunity atau peluangnya di mana bisa menjadi pengembangan wisata hijau, edukasi konservasi dan juga digitalisasi untuk layanannya nanti. Kemudian untuk trade-nya ancaman itu berasal dari wisata hiburan modern yang ada di kawasan itu tersebut di sebelah-sebelahnya. Kemudian ada kritik pelaku satwa dan juga cuaca ekstrim karena berada di pusat kota. Dan ada beberapa poin juga bisa Bapak Ibu atau teman-teman perhatikan. Kita lanjut saja untuk Batu Secret Zoo yang ada di Malang, di mana di sini juga mempunyai kekuatan, kelemahan, dan juga analisis SWOT lainnya. Kita bicara untuk kekuatan dulu, untuk desainnya modern di Batu Secret Zoo ini. Informasi satwanya cukup menarik dan juga konservasinya interaktif. Kemudian kelemahannya dari weakness-nya itu sendiri, harga tiket relatif mahal dan fokus hiburannya kadang lebih dominan dari edukasi. Gitu, jadi lebih menonjolkan untuk hiburannya daripada untuk edukasinya, untuk pembelajaran. Kemudian opportunity atau peluangnya sendiri, paket edu wisata sekolah dan promosi terpadu itu sudah tersedia, jadi bisa menjadi peluang. Kemudian untuk ancaman atau threat-nya itu sendiri berasal dari wisata musiman yang berasal dari objek wisata baru atau bisa dari tetangga sebelahnya yang kita bisa sebut Jatim Park 2 yang lebih beraneka ragam karena beberapa pengunjung lebih suka wahana daripada pembelajaran. Jadi seperti itu analisis SWOT untuk dari ketiga kebun binatang tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk ke analisis wisatanya sendiri. Dari jam operasional, jam kunjung, harga tiket, dan juga jumlah pengunjungnya. Kalau kita bicara untuk Taman Safari, untuk jam operasionalnya, Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5, Sabtu sampai Minggu atau weekend, itu jam setengah 9 pagi sampai jam 5. Nah, juga ada safari malamnya dari jam 6 sampai jam 9 malam, itu tersedia di hari Sabtu dan hari libur nasional. Dan lain untuk Taman Marga Satwa Ragunan itu dari Selasa sampai Minggu itu jam 7 sampai jam 4. Tetapi juga ada hiburan malamnya itu setiap Sabtu jam 6 sampai jam 10. Dan kemudian ada Batu Secret Zoo, ada jam bukanya jam setengah 9 sampai jam setengah 4 dan juga jam operasionalnya jam setengah 9 sampai jam setengah 5. Jadi terkadang untuk Batu Secret Zoo itu untuk perjalanannya agak cukup jauh, jadi ada untuk jam operasionalnya. Kemudian jam kunjung, harga tiket dan jumlah pengunjung bisa dilihat seperti di layar untuk jam kunjung dan harga tiketnya berapa. Kalau kita bicara harga tiket overall dari ketiga kebun binatang ini yang paling mahal di Taman Safari yang ada di Bogor. Dengan eh, yang kedua yang paling mahal ada di Batu Sigijo dan yang paling murah itu ada di Marga Satwa Ragunan. Dan kita bisa lihat untuk jumlah pengunjungnya juga.
kita bisa menganalisis untuk jumlah pengunjungnya. Pasti yang paling murah itu paling rame karena dia juga berada di dekat pusat kota juga. Nah, kemudian untuk ada beberapa kriteria preferensi wisatawan dari harga tiket, fasilitas, dan accessibility, juga kunjungan dan pengalaman edukasi. Jadi, seperti slide yang sebelumnya akan diringkas seperti ini dengan harga tiket di Taman Safari itu mahal, Ragunan sangat murah, dan Batu Silih sedang. Kemudian fasilitasnya banyak, variatif untuk di Taman Safari, banyak tapi tradisional di Ragunan, Batu Silih sangat lengkap dan juga modern. Kemudian untuk accessibility-nya, untuk Taman Safari itu akses Jakarta atau dari Bogor bisa. Kemudian dari Ragunan sangat mudah kalau dari Jakarta. Kemudian Batu Sidoarjo itu akses paling terdekatnya itu di Malang atau Kota Batu. Kayaknya sudah ada pemekaran untuk di Malang ini menjadi Kota Batu. Kemudian kunjungan hari liburnya cukup tinggi semua, tetapi yang paling tinggi balik lagi ke Ragunan karena mempunyai harga tiket yang sangat murah. Dan berikutnya ada pengalaman edukasi. Nah, di sini untuk Taman Safari itu bisa menjelajahi berbagai hewan dan juga banyak pertunjukan. Kalau di Ragunan fokusnya ke primata, kemudian di Batu Sikrijo lewat wahana dan juga konservasinya. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat dari Taman Safari Bogor, Taman Marga Satwa Ragunan yang ada di Jakarta, Batu Sikrijo yang ada di Malang, itu memiliki keunggulan dan karakteristik yang berbeda dalam pengembangan ekowisatanya. Taman Safari itu unggul pada pengalaman unik melalui konsep Safari Journey dan pertunjukan satwa, namun terkendala dengan harga tiket yang relatif cukup mahal dan juga sering macet untuk akses jalannya. Kemudian untuk dari Ragunan itu unggul pada harga yang sangat terjangkau dan akses yang mudah karena berada di tengah kota, tetapi masih memiliki kelemahan pada fasilitas yang kurang modern dan kepadatan pengunjung yang sangat padat pada saat libur. Kemudian di Batu Secret Zoo itu menonjol dengan konsep modern, interaktif, dan tampil menarik. Namun harga tiketnya relatif lebih tinggi dan bergantung pada musim wisata. Dari analisis 3A dan SWOT, ketiga destinasi ini sama-sama kuat pada aspeknya yang dikuasai. Nah, jadi itu cukup sekian. Terima kasih dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.